Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 10 IPA Raha MA Putra, semoga selalu sehat walafiat, amin ya rob. Lanjutan materi fisika hari ini, materinya adalah periode dan frekuensi ayunan bandul. Perhatikan, ini saya buat ilustrasinya gambar titik M, kemudian sini ada tali, ini partikel P, lalu ini bergerak sepanjang busur dari titik P ini, dia bergerak ke titik A ya. Kemudian setelah ke titik A, bandul bergerak lagi ke titik P. Nah ini dengan sudut theta, ini panjang tali. Nah, kita perhatikan sini waktu yang diperlukan oleh benda untuk menempuh lintasan. Ini waktu untuk menempuh lintasan mulai dari P ya kan, kemudian A ke B, terus kembali ke A ke titik simbangan, kembali lagi ke P. Nah ini namanya kita sebut sebagai periode ayunan bandul. Ini namanya periode ayunan bandul. Nah, sekarang ini titik P partikel ini, dia punya berat. Nah ini kan beratnya W sama dengan M. Ini kita uraikan ke dalam komponen sumber sumbu Y. Berarti di sini komponennya ini sumbunya, ini kalau sumbu X, sumbu Y. Nah begini kita uraikan dulu sumbu ini. Nah ke sini ini komponen sumbu Y nya, berarti sini rumusnya W cos theta. Kemudian yang di sini komponen sumbu X nya adalah W sin theta. Sini ini kan kita anggap sebagai berat ini sebagai gayanya. Jadi perhatikan sana bahwa gaya yang menyebabkan benda P tadi, benda itu berayun, karena kita mulai dari kita lepas. Begitu kita lepaskan berarti ada gaya yang menyebabkan benda berayun, itu adalah yang ini pada sumbeknya lah, adalah W sin theta. W sin theta ini adalah namanya gaya pulih, disebut juga gaya pulih. Nah, sini kita perhatikan gaya pulihnya itu arahnya itu selalu menuju ke titik keseimbangan, di A sini. Dia selalu menuju ke sini. Apabila gaya pulihnya itu lebih besar, gaya pulih itu lebih besar, maka simpangannya, ini simpangan, kalau saya tarik garis, nah berarti yang ini ke sini simpangan. Nah jadi ini adalah ini simpangannya, maka simpangannya itu
tentu lebih kecil karena dia ini simpangan. Begitu ini bergerak, gaya W sin θ bergerak dekat sini, maka Y-nya itu mengecil, makanya lebih kecil. Kemudian apabila gaya pulihnya itu mengecil, mulai mengecil, ke sini kan mulai mengecil ya gayanya. Di sini maka Y-nya ini simpangannya lebih besar nih. Ini kan sama kejadian ini kalau disebut W sama dengan mg, maka komponen yang di sini sama dengan W cos θ yang di sini, ini adalah W sin θ. Sekarang kita masuk ke formulasinya. Ini karena formulasinya kita melakukan dengan hukum. Nah, sini kita gunakan hukum 2 Newton, dimana yang mengatakan hukum 2 Newton kita dahului adalah jumlah gaya-gaya yang percepatan sama dengan massa dikali percepatan. Terusnya kita lanjutkan lagi memahami hukum Newton tadi. Tadi hukum Newton sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Pada getaran harmonis maka percepatan itu kan adalah AY. Nah, ini percepatan untuk getaran harmonis. Sekarang kita lihat di sumbu X sumbu Y tadi, yang ini sumbu X nya sumbu Y, maka gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu hanya satu aja, yaitu W sin θ. Ini kan jumlah gaya-gaya, cuma jumlah gayanya cuma satu aja di sini. Sumbu X berlaku adalah W sin θ ini. Jadi kita gantilah dengan F nya ini dengan berat benda sin θ, massa A nya kita ganti dengan AY. Kemudian ini kita ubah menjadi mg. Nah, massa gravitasi sin θ sama dengan m. AY nya kita ingat bahwa AY itu kan rumusnya omega. Nah, omega kuadrat Y. Maka di sini masuk kita ganti AY nya dengan omega kuadrat Y itu. Sehingga W kuadrat omega kuadrat gitu ya, omega kuadrat kita tarik ke sini itu sama dengan berarti mg massa gravitasi sin θ per my per m simpangan. Ini my per m massa dan simpangan. Nah, yang sama kita coret dulu ini. Kemudian karena kita massanya sudah kita coret, tinggal kecepatan sudut kuadrat atau omega sama dengan G sin gravitasi sin θ per simpangan. Sekarang kita lihat pada gambar ini. Nah, sini ada θ. Nah, kita anggap ini ada sebuah segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya. Kita perhatikan ini. Perhatikan segitiga siku-siku P, anggap ini titik O nya. POM. POM kita lihat berdasarkan trigonometri bahwa sin θ nih, jadi kita pandang segitiga ini, berarti sisi depan berbanding sisi miring, sisi depan berbanding sisi miringnya, berarti sisi miringnya tadi adalah Y per L, sehingga Y nya sama dengan L dikalikan sin θ. Ini sebagai simpangan. L nya kita kalikan dengan
sin theta, panjang tali dan sin tetanya. Nah, sini kita dapat, di sini kita ubah y-nya dengan L sin theta, omega kuadrat atau kecepatan sudut kuadrat G sin theta per L sin theta. Nah, sin theta dengan sin theta kita coret, maka omega kuadrat sama dengan G per L. Karena ini kuadrat, kalau kita hilangkan kuadrat menjadi akar, jadi omega sama dengan akar G per L. Terus lagi, kita ingat bahwa omega ini kan rumus pelajaran yang lalu kita temukan rumusnya adalah 2pi per periode, sehingga dari persamaan ini tadi omega sama dengan akar gravitasi per panjang talinya tadi, maka omeganya kita ganti dengan 2pi per periode. Ulang lagi, ulang dulu ya, saya type nih omega tadi kan, ulang omega akar G per L. Nah, sekarang kan dari bahwa omega itu juga adalah 2pi per, kita kan mau mencari periode. Nah, maka periode saya type ke sini dulu, periode sama dengan 2pi dibagi omega, 2pi dibagi omega. Nah, sekarang kita padukan kedua rumus ini. Nah, ini masuk ke sini nih. Ya, kita gantilah omeganya dengan akar G per L, sehingga periode sama dengan 2pi per akar G per L. Nah, sehingga periode sama dengan ini kita ubah menjadi tanda kali, berarti 2pi kita kalikan dengan akar L per pi balik. Nah, sehingga periode sama dengan 2pi akar L per G. Nah, inilah rumus periodenya. Sekarang untuk frekuensinya, karena bicara frekuensi tadi, nah, berarti frekuensi itu kan rumusnya 1 per periode, sehingga frekuensi sama dengan 1 dibagi ini 2pi akar L per G. Nah, sehingga karena kita ubah lagi menjadi tanda kali, maka frekuensi sama dengan dibalik lagi gitu ya, kembali lagi bagi 1 per 2pi akar G per L. Ya, jadi rumusnya sudah jelas. Kalau menggunakan periode, maka kita menggunakan rumus 2pi akar L per G. Kemudian kalau frekuensi, menggunakan rumus frekuensi berarti 1/2 pi akar gravitasi per panjang tali. Nah, dari rumus ini kita nanti bisa menentukan besaran gravitasi di suatu tempat. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung besaran gravitasi di suatu tempat menggunakan ayunan bandul. Jadi sederhana aja, kalau kita punya tali, kita ujung talinya kita ikat dengan benda, lalu kita ayun, kita data berapa ayunannya, nanti kita bisa menghitung percepatan benda jatuh, percepatan gravitas, artinya percepatan jatuh bebas ya, gravitasi di tempat itu bisa kita ukur gitu ya dengan menggunakan pola rumusnya. Ini contohnya.
contoh soal misalnya gini, ada seorang hendak menghitung, jadi ada seseorang misalnya hendak menghitung percepatan jatuh bebas, berarti kan gravitasi ini G. Nah, di tempat ia berada dengan menggunakan ayunan bandul. Kemudian panjang tali ayunan bandulnya itu misalnya 30 cm. Kemudian ia mengukur bahwa waktu waktu rata-rata untuk melakukan 20 ayunan. Dia mengukur waktunya selama 20 ayunan dari P tadi kan ke A ke B ke A ke P tadi, itu satu ayunan. Nah, dalam 2 kali ayunan sampai 20 kali itu waktunya adalah misalnya hasil data yang diperolehnya 22 detik. Nah, berarti dari data ini nanti itu pertanyaannya adalah berapa percepatan jatuh bebas di tempat percobaannya. Nah, berarti kita mencari nilai G. Kan G itu umumnya kita sering gunakan 10 kalau tidak diketahui. Kalau adik juga menggunakan biasanya 9,8 ya meter per sekon. Ini umum. Nah, sekarang ada di suatu tempat A, kita ingin mencoba berapa kecepatan gravitasi di tempat itu. Kita menggunakan tadi ayunan bandul. Berarti kalau kita ada punya tali 30 cm, ini L-nya 30 cm, ini beban kita ikat, lalu kita ayunkan ke sana, kita lepas, dia berayun sini dari titik P tadi, titik P ke titik A ke B, balik lagi selama 20 kali ayunan. Jadi kan dari P A B A kembali lagi ke asalnya. Nah, ini satu ayunan, berarti kalau dia sampai 20 kali ayunan, 20 ayunan itu waktunya itu T-nya sama dengan 22 sekon rata-ratanya. Ya, sekarang kita coba datanya kita input dulu datanya. Nah, dari data soal tadi kita input dulu, F-nya sama dengan 20 kan, banyaknya bergetar kan dalam setiap detiknya, itu berarti 20 per 22 Hz. Nah, dapat sudah frekuensinya. Panjang talinya kan tadi 30 cm kan harus kita ubah ke dalam bentuk peta, berarti 0,3 meter. Nah, ini G-nya kita cari. Sudah sederhana aja rumusnya. Sekarang kita gunakan rumus mana yang kita pakai? Nah, rumus yang berhubungan dengan frekuensi supaya langsung dapat kita peroleh. Hingga frekuensi sama dengan tadi rumusnya adalah 1/2B
akar G per L. Nah, G nya ini yang mau kita cari. Nah, sekarang karena ada di akar, kalau akarnya kita hilang, maka yang ini kuadrat, yang ini kuadrat. Karena kita tahu bahwa akar kebalikan daripada eksponen pangkat, berarti hilangkan akarnya, berarti ini kuadrat. F kuadrat, yang ini 1/2 P kuadrat. Nah, hilang akarnya langsung G per L. Nah, sehingga kita masuk angkanya. F tadi adalah 20 per 22 pangkat 2. Nah, ini juga sama, langsung 1/2 1, 2/2 4, Pi pangkat 2 Pi pangkat 2. Sini G gravitasi, percepatan gravitasi per panjang tali kan 0,3 tadi. Nah, sekarang teruskan lagi. Nah, ini kan G kali 1 kali silang, G kali 1 kalikan ke silang sini, berarti ini sederhanakan dulu ya, supaya ada angkanya. Ini sederhanakan dulu, berarti bagi 10 ya, 10, kemudian ini 11 kan sama aja. Nah, bis tinggal 1/4 P kuadrat G per 0,3. Nah, ini 3 kali 1 kalikan 11, berarti G ini masih kuadrat ya. Kuadrat kita masukkan langsung aja, kuadrat saya langsung sini 2/2 ini pangkat, nah, pangkat 2. Berarti G kali 1 kali 11, berarti G 11 G 11 pangkat 2 sama dengan 10 kuadrat kali 4P kuadrat kali 0,3 ya, berarti 10 pangkat 2 kalikan 4P pangkat 2 kalikan 0,3, maka G sama dengan bagi 11, berarti 10 pangkat 2 kalikan 4, ini 4 ini ada 3,14 kuadrat kali lagi ya, titik aja. Ini kita supaya ini akan dipangkat, kita ubah ke pangkat ini, jadi 3 kali 10 pangkat min 1 per 11 kuadrat. Hasilnya ini kan 4 kali 3 kan udah 12, 10 ini coret 1, ini habis pangkat minus, ini plus sisa 1, berarti 10 kalikan 4 kali 3 12 kalikan ini 3,14 di pangkat 2 itu sekitar 9,85 gitu ya. Nah, dibagi 11 ini kan 121 ya. Nah, sehingga kalau kita hitung 11 ini kalikan ini, hasilnya 11,83,152 per 121, maka hasilnya bagi 9,78 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi gravitasi di daerah tersebut sekitar di tempat itu adalah 9,78.
Sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal ini silahkan Anda mencoba mengerjakan. Mudah-mudahan bisa terselesaikan. Latihan soal. Suatu ayunan bandul memiliki periode 1 detik di suatu tempat yang gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, tentukan panjang tali ayunan bandul. Berarti L yang mau dicari. Jadi kita lihat rumus apa yang kita pakai. Kita lihat di sini ada periode. Nah, berarti rumusnya itu adalah menggunakan rumus periode. Berarti kan datanya lihat bahwa T-nya sama dengan periodenya 1 detik. G yang sudah diketahui 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian L nya dicari, berarti ada periode, berarti rumus yang dipakai adalah pakai rumus periode. Jadi T sama dengan 2P akar L per G. Nah, silahkan Anda lanjutkan menyelesaikan ini. Terima kasih. Demikian penjelasannya. Jika ada kehilapan dari saya, mohon maaf. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.